km jalan lintas Sumatera diperbaiki untuk arus mudik. Jelang puncak arus mudik, Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur akan dirikan 4 posko pengamanan. Polres Tebo dalami kasus kematian santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 1 April 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyediakan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karan Utari. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sepanjang 120 km jalan nasional di lintas Sumatera diperbaiki untuk persiapan arus mudik. Persiapan sudah mencapai 80% dan ditargetkan selesai sebelum puncak arus mudik Lebaran. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi mengupayakan kelancaran arus mudik Lebaran 2024 melalui perbaikan jalan rusak. Perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Salah satunya di Jalan Lintas Sumatera, di ruas Jalan Mendalo Kabupaten Muaro Jambi menuju Sungai Rengas Kabupaten Batanghari yang hampir rampung. Saat ini pekerjaan sudah mencapai 80% lebih dan ditargetkan selesai sebelum puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.5 Satker Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Daro Kaban mengatakan, ruas jalan yang diperbaiki di kawasan tersebut mencapai 120 km. Mereka juga menjamin arus mudik Lebaran dipastikan aman dan seluruh lubang jalan sudah tertutup. Untuk lubang sudah lumayan banyak sih yang tertutup ya. Secara rincinya saya belum hitung, kalau secara ini sudah antara 800-an lebih lah. Jadi untuk arus mudik kita pastikan aman seminggu sebelum Lebaran. Perbaikan jalan rusak tersebut dilakukan dengan pengaspalan dan menutup jalan yang berlubang. Hal ini untuk memberikan kenyamanan masyarakat saat melakukan perjalanan selama mudik Lebaran. Joko TVRI Jambi melaporkan. Mendekati puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, mobilitas kendaraan di Provinsi Jambi mulai meningkat. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mencatat peningkatan arus lalu lintas sudah mencapai 2%. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Joko, sejauh mana peningkatan arus mudik Lebaran Idul Fitri saat ini? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa arus mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini sudah mulai terlihat secara perlahan. Meski demikian, peningkatan arus mudik atau arus lalu lintas ini masih belum terlalu signifikan. Namun, mobilitas atau kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di Provinsi Jambi sudah mulai terlihat. Hal ini disebabkan karena sudah adanya masyarakat atau sebagian masyarakat yang melakukan mudik sebelum puncak arus mudik tahun 2024 ini. Karena masyarakat banyak yang menghindari kepadatan arus mudik atau kendaraan saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Berdasarkan dari informasi yang saya peroleh bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah mencatat bahwa saat ini terjadi peningkatan arus lalu lintas sekitar 2%. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang sudah mudik lebih awal sebelum puncak arus mudik itu tadi. Karena berdasarkan dari perkiraan atau berkaca dari tahun lalu bahwa arus mudik di Provinsi Jambi ini akan terus meningkat hingga hari kedua jelang Idul Fitri tahun 2024 nanti. Diperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada puncak arus mudik nanti sekitar 13%
dari jumlah penduduk yang melakukan mudik dari Provinsi Jambi ke provinsi lain maupun dari daerah lain yang masuk ke Provinsi Jambi. Demikian, kembali ke studio Hairani. Baik Joko, lalu bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyambut arus mudik ini? Baik, terima kasih. Untuk kesiapan pemerintah sendiri dalam menyambut atau mensukseskan arus mudik ini, pemerintah telah menyiapkan akan mendirikan posko kelancaran arus mudik yang dibangun di setiap kabupaten kota. Dinas Perhubungan sendiri akan menyiapkan posko sebanyak 50 posko pengamanan terpadu kelancaran arus mudik di sejumlah atau di titik-titik daerah yang rawan terjadinya kemacetan. Untuk sementara ini bahwa dapat saya sampaikan juga pihaknya juga menurunkan 400 personil yang akan mengamankan dan melancarkan arus mudik nanti. Dan dapat saya sampaikan juga bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyiapkan jembatan timbang sebagai rest area sehingga masyarakat yang melakukan mudik yang kelelahan di jalan nantinya bisa singgah sebentar di rest area atau di jembatan timbang. Setelah nanti istirahat dan kondisi membaik, kemudian masyarakat bisa diperkenankan untuk melanjutkan mudik ke daerah tujuan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Joko. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur terus mempersiapkan berbagai hal menjelang puncak arus mudik libur Lebaran tahun 2024. Salah satunya dengan mendirikan posko pengamanan dan posko pelayanan. Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur mulai melakukan pemetaan persiapan pelaksanaan operasi ketupat 2024. Giat ini dalam rangka pengamanan arus mudik Lebaran 1445 Hijriah yang dimulai dengan mendirikan 4 pos penjagaan dan beberapa persiapan lainnya. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Maskat Maulana saat dikonfirmasi via sambungan seluler mengatakan akan menjagakan personel pada pos pelayanan dan pos pengamanan untuk memantau arus mudik Lebaran tahun 2024. Kemudian memasang tanda rambu imbauan dan peringatan di ruas Jalan Muara Sabak Jambi dan Jalan Lintas Mendahara Ulu Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta memberikan imbauan untuk para pemudik di media sosial dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung operasi ketupat. Pos pelayanan dan pos pengamanan akan ditempatkan di 4 titik lokasi, yakni untuk pos pelayanan di Jalan Lintas Muara Sabak Jambi, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat. Sementara pos pengamanan berada di Jalan Lintas Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur di ruas Jalan Nipah Panjang hingga area dermaga dan di Jalan Lintas Muara Sabak Jambi di Desa Kota Baru Kecamatan Geragai. Apel gelar pasukan operasi ketupat rencananya akan digelar pada Rabu 3 April 2024 mendatang di Mapolres Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci akan mendirikan 3 posko pengamanan mudik Lebaran tahun 2024 untuk memantau arus mudik di sejumlah jalan penghubung Kabupaten Kerinci dan Kabupaten tetangga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan, di mana saja pendirian posko pengamanan Lebaran tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Amsol dan pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci sudah menyiapkan atau mendirikan 3 posko pengamanan mudik Lebaran. Posko pengamanan mudik Lebaran ini akan didirikan di 3 titik, yakni di perbatasan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten ataupun Provinsi Sumatera Barat, dan 1 posko juga di objek wisata Danau Kerinci. Untuk posko yang berada di perbatasan Kerinci dan Kabupaten Merangin ini akan didirikan di Desa Morahimat, Kecamatan Batamerangin. Kemudian untuk perbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Sumatera Barat ini akan didirikan di Literwe, Kecamatan Gunung Tujuh. Sedangkan di Danau Kerinci akan didirikan di objek wisata Danau Kerinci ataupun di Desa Sanggaran Agung.
berdasarkan penjelasan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, di ketiga posko yang akan didirikan tersebut akan disiagakan sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari aparat kepolisian, Dishub, petugas kesehatan, dan TNI yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap arus mudik Lebaran. Nah, untuk pendirian dan penempatan para petugas di posko pengamanan mudik ini akan dimulai atau diaktifkan pada tanggal 3 April tahun 2024 dan berakhir hingga sepekan pasca Idul Fitri, Amsol. Ya, apakah juga disiapkan rest area bagi para pemudik yang ingin beristirahat di posko tersebut? Nah, untuk rest area juga akan didirikan di lokasi ataupun di tempat posko yang akan didirikan oleh Dishub Kabupaten Kerinci, di mana warga nantinya yang datang dari jauh dapat beristirahat atau bahkan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan para petugas yang sudah disiapkan di posko tersebut, Amsol. Ya, lalu seperti apa kondisi sejumlah jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Kerinci dengan kabupaten tetangga, Ilwan? Nah, untuk kondisi sejumlah jalan yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dan kabupaten tetangga memang terpantau sudah mulai diperbaiki oleh pihak terkait. Namun masih terdapat beberapa jalan terutama yang berada di Kecamatan Siulak ataupun yang tepatnya di Desa Siulak Deras. Ini tepatnya jalan lintas Kerinci menuju Sumatera Barat ini masih dalam kondisi yang cukup parah. Karena di lokasi tersebut memang kemarin sempat terdampak oleh longsor. Dan dengan kondisi jalan yang tertutupi oleh pasir dan material lumpur, membuat jalur ini menjadi licin, sehingga membahayakan bagi para pemudik atau pengendara. Terlebih, jalur ini juga sering dilewati oleh kendaraan bermuatan berat yang mengangkut material untuk pengerjaan beberapa proyek di wilayah Kabupaten Kerinci. Namun pihak Dinas Perhubungan memastikan bahwa untuk seluruh aktivitas kendaraan bermuatan berat ini akan dihentikan sementara terhitung sejak 3 hari menjelang Lebaran, Amsol. Ya, baik. Terima kasih Ilwan Pasroni atas laporan Anda dan kami juga masih akan menunggu informasi terbaru dari Kabupaten Kerinci terkait dengan arus mudik Lebaran. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, SPBU Bernai Sarolangun memastikan kesiapan dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran untuk kendaraan yang melewati jalan lintas Sumatera dengan membuka pelayanan selama 24 jam. Menghadapi arus mudik Lebaran 2024, SPBU 270 Bernai Kecamatan Sarolangun menyiapkan layanan 24 jam serta menambah fasilitas umum untuk memberikan kenyamanan pemudik yang beristirahat selama di SPBU. Di jalan lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, terdapat 5 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dari perbatasan Kabupaten Sarolangun dengan wilayah Muaratara Provinsi Sumatera Selatan hingga perbatasan Kabupaten Sarolangun dan Merangin. Pengawas SPBU 270 Bernai Sarolangun, Ansori, mengatakan layanan ekstra akan mulai diberlakukan di 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga 7 hari setelah Idul Fitri. Selain menambah jam operasional, pihaknya juga membuka 24 layanan untuk pembelian LPG non-subsidi, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Kalau untuk SPBU yang jelas untuk fasilitas, tetapi pastikan toilet, musola, dan mungkin nanti kami sediakan tenda untuk arus mudik dan arus balik. Untuk peristirahatan seperti charger gratis gitu kan, dan lain sebagainya untuk kebutuhan arus mudik dan arus balik. Para pemudik yang menggunakan kendaraan dari Pulau Jawa dan sebaliknya diharapkan dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan dengan mendapatkan pelayanan yang baik saat mengisi BBM SPBU. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Muaro Jambi minta semua SPBU di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera di Muaro Jambi untuk dapat melayani pemudik selama 24 jam. Penjabat Bupati juga meminta agar Disberindak untuk dapat melakukan sidak di semua SPBU. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menjurati semua SPBU yang berada di sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat beroperasi selama 24 jam. Untuk memastikan kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi masyarakat terpenuhi,
terutama yang melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Penjabat Bupati Bahyuni Daryansyah mengatakan di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 3 jalan lintas yang menghubungkan antar provinsi, yakni Jalin Sum yang menghubungkan Jambi Sumatera Barat, kemudian Jambi menuju Sumatera Selatan, dan Jalin Sum Jambi Pekanbaru Riau. PJ berharap semua SPBU yang berada di jalan lintas tersebut dapat beroperasi secara maksimal, terutama pada 7 hari jelang Lebaran dan 7 hari pasca Lebaran. Apalagi diprediksi mobilitas pemudik pada mudik Lebaran tahun ini akan meningkat. Seluruh yang ada terkait dengan SPBU untuk H-7, H+7 buka 24 jam. Sehingga masyarakat nanti tidak terganggu ketika dia memudik Lebaran. Dan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk membuat poskotis. Yang kedua, saya minta Koperindak mengecek seluruh pom bensin yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati minta Dinas Perindak untuk dapat melakukan sidak di semua SPBU yang ada di jalur mudik. Sidak tersebut untuk memastikan meteran liter dan kualitas bahan bakar minyak yang dijual sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada SPBU nakal yang dapat merugikan konsumen. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi bakar belasan alat tambang ilegal di Kabupaten Tebo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga Satpol PP kembali mendatangi lokasi tambang emas ilegal yang berada di wilayah Kecamatan Tebo Tengah. Belasan alat tambang yang siap dioperasikan oleh pelaku berhasil dimusnahkan dengan cara dibakar. Berkat adanya laporan masyarakat, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga Satpol PP langsung mendatangi lokasi tambang emas tanpa izin yang berada di Dusun Bungkal, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Saat tiba di lokasi, petugas hanya menemukan alat tambang yang sudah ditinggal pemiliknya. Agar para pelaku tidak lagi merusak lingkungan, para petugas juga memusnahkan sebagian alat tambang dengan cara dibakar. Namun sebagian alat tambang juga diangkut sebagai barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut pihak Kepolisian Polres Tebo. Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Yoga Dharma Susanto menyampaikan bahwa penindakan terhadap aktivitas peti ini dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lahan di sepanjang aliran sungai di beberapa wilayah di Kabupaten Tebo, serta mengantisipasi kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin ini. Selain itu, dalam kegiatan razia gabungan ini untuk lokasi di Kecamatan Tebo Tengah, petugas hanya menemukan alat tambang saja. Saat di lokasi kedua, tepatnya di wilayah Rimbo Ilir, petugas berhasil mendapati 4 orang pelaku. Polres Tebo berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas peti demi menjaga kelestarian lingkungan dan keamanan masyarakat di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pihak Kepolisian Polres Tebo terus mendalami adanya keterlibatan dari 2 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus kematian santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin. Saat ini berkas sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Tebo. Meski saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka, namun upaya penyidik Polres Tebo dalam pengungkapan tersangka kasus kematian Airul Harahap, seorang santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, terus dilakukan. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Arta Aryawan menyampaikan, saat ini tengah dilakukan proses penyidikan penyampaian berkas SPDP ke Kejaksaan Negeri Tebo. Dalam SPDP yang disampaikan, ada 2 nama tersangka yang di bawah umur, yakni inisial AR dan RH. Pihak kepolisian terus berkoordinasi secara intens dan direncanakan pada minggu depan sudah masuk tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tebo.
Dalam kasus ini, penyidik Polres Tebo telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 54 orang. Namun sesuai perkembangan hasil penyidikan, ada 10 saksi yang masuk dalam pemberkasan perkara. Kapolres Tebo menyampaikan kini pihaknya masih intens melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Tebo untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain yang akan terseret dalam kasus kematian santri Airul Arahab santri Raudatul Mujawidin. Jadi dari pemeriksaan awal yang keseluruhan ada sekitar 54 saksi, selanjutnya kita kerucutkan sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kurang lebih ada 10 saksi yang nantinya akan dilengkapi yang tersaji dalam berkas perkara. Selain SPDP para tersangka, Kejaksaan Negeri Tebo juga menerima SPDP dari penyidik Polres Tebo terkait klinik yang mengeluarkan surat kematian korban. Adapun pasal yang disangkakan 263 dan 267 KUHP terkait pemalsuan dan juga dokter yang diduga memberi keterangan palsu. Namun, SPDP yang disampaikan belum ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polres Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, volume sampah di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan selama bulan Ramadan. Dalam satu hari bisa mencapai 10 ton sampah. Selama puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024, volume sampah di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan cukup besar. Berdasarkan data yang dirangkum dari Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang kebersihan, bahwa selama bulan Ramadan, volume sampah di Kabupaten Bungo meningkat hingga 10 ton per hari, dari hari biasanya yang hanya 6 ton per hari. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Bungo Zulkarnain mengatakan, untuk mengantisipasi penumpukan sampah di TPS, pihaknya juga menambah satuan petugas kebersihan dan menambah armada operasional truk pengangkut sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir. Kalau untuk volume sampah selama bulan Ramadan, khususnya di Kota Muara Bungo, itu peningkatannya kisaran 8-10%. Jadi masyarakat Kota Muara Bungo pada umumnya di bulan suci Ramadan ini konsumsi rumah tangga, sampah-sampah rumah tangganya ya sudah meningkat. Sampah yang dibersihkan petugas kebersihan paling banyak berasal dari sampah rumah tangga. Selebihnya merupakan sampah yang berasal dari pasar dan non-rumah tangga. Muhriandi TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Sarolangun, saudara, sejak awal Ramadan 1445 Hijriah, volume sampah di kota Sarolangun meningkat. Petugas kebersihan menambah jadwal kerja guna membersihkan sampah di TPS. Peningkatan volume sampah harian mencapai 7%. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sarolangun mencatat, selama puasa Ramadan, volume sampah harian yang berasal dari limbah rumah tangga mencapai 42 ton per hari. Kondisi ini mengalami kenaikan sekitar 7 hingga 8% jika dibanding dengan hari biasa yang hanya 35 hingga 36 ton per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kurniawan mengatakan, meningkatnya volume sampah di bulan Ramadan ini karena ada faktor aktivitas perdagangan pasar beduk di sejumlah titik dalam kota Sarolangun. Mengantisipasi menumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara, pihaknya terpaksa menambah jadwal pengangkutan dari 2 kali sehari menjadi 4 kali dalam sehari. Kalau setelah jam 6 pagi memang konsekuensinya orang-orang sudah ramai, tapi sampah terangkut semua. Jadi menjelang sore, nanti sampah tidak terlalu membludak di tempat-tempat TPS. Nanti kita cek setengah jam lagi, ini kan sudah kita ambil nih, setengah jam kita cek lagi, itu sampah udah penuh lagi tuh, kalau untuk siang hari. Jadi kami mungkin ke depan mau kita tambahkan 2 atau 3 kali lagi, paling tidak 4 atau 5 kali satu hari, kita bisa ambil TPS ini, sampah-sampah yang ada di TPS. Sampah selalu menjadi masalah klasik yang harus dihadapi petugas kebersihan di lapangan. Pasalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau TPS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur melaksanakan safari Ramadan di Masjid Kurnia Beliung, Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, kembali melanjutkan kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah, Gubernur Jambi Al-Haris menyapa masyarakat usai melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah di Masjid Kurnia, Beliung, Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melanjutkan kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 untuk menyapa masyarakat. Pada Safari Ramadan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti salat tarawih dan witir berjamaah di Masjid Kurnia di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Gubernur mengajak masyarakat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu bulan suci dengan amalan yang baik maupun hal-hal positif, serta memberikan nilai-nilai kebaikan. Memakmurkan masjid melalui kegiatan-kegiatan ibadah sangat dianjurkan saat Ramadan. Gubernur juga meminta masyarakat untuk terus mendukung pemerintah dalam mengakselerasi percepatan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat serta pemerintah kabupaten kota menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Nah, kita berharap memang dalam momen puasa Ramadan ini kita ingin umat ataupun masyarakat di Jambi ini tenang, nyaman, beribadah, ya. Nah, meskipun ada gonjang-ganjing kenaikan harga, itu biasa. Tren Ramadan itu biasa ada kenaikan harga dan sebagainya. Tapi yang penting adalah fokus kita adalah ibadah. Ini kita harapkan. Nah, kami datang ke masyarakat dengan tujuan bahwa membangun silaturahmi agar kita sama-sama mewujudkan Kota Jambi, Provinsi Jambi yang maju ke depannya. Usai melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan sejumlah bantuan untuk para pengurus masjid maupun masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adiputra, menjadi penjabat Bupati Tebo. Varial dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan penjabat Bupati Tebo yang memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Varial Adiputra, resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris menjadi penjabat Bupati Tebo. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Maret 2024 di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Varial dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan penjabat Bupati Tebo sebelumnya yang memasuki masa pensiun pada 1 April 2024. Gubernur mengatakan penjabat Bupati Tebo yang ditetapkan Kemendagri harus mampu bekerja optimal untuk menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, PJ Bupati harus menjamin suksesnya berbagai program maupun berbagai isu-isu strategis nasional maupun daerah. Mulai dari penanganan inflasi, stunting, hingga kemiskinan ekstrim. Gubernur juga meminta penjabat bupati untuk berperan dalam menjaga suasana kondusif di daerah, terutama menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan mengedepankan sikap netralitas ASN. Beliaulah yang dilantik hari ini sebagai amanah dari surat Mendagri ataupun SK Mendagri, dan saya selaku gubernur bertindak bersama Presiden pada hari ini melantik yang bersangkutan. Harapan saya yang pertama adalah tentu segala proses pembangunan pemerintahan sosial di Tebo berlangsung sebagaimana biasanya. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, masa jabatan penjabat Bupati Tebo ditetapkan paling lama 1 tahun hingga dilantiknya Bupati terpilih tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasar murah di kawasan Tugu Kerisi Ginjai, Kota Baru Jambi sangat diminati masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Anda bergabung bersama kami dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, sejumlah warga menyerbu gerakan pasar murah yang digelar oleh pemerintah Kota Jambi di kawasan Tugu Keris Ginjai, Kota Baru karena harganya yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan gerakan pasar murah yang digelar serentak se-Indonesia. Gerakan pasar murah yang merupakan salah satu upaya pemerintah menyiasati tingginya harga kebutuhan saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini sangat diminati masyarakat. Bahkan pasar murah yang digelar di kawasan Tugu Keris Ginjai, Kota Jambi itu diserbu warga karena harga yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan harga di pasar tradisional. Salah satunya harga daging sapi beku yang hanya dijual Rp81.000 per kilogram. Harga tersebut lebih murah dari harga daging sapi segar yang dijual saat Hari Raya Idul Fitri, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli daging beku. Untuk memang ya, ini yang terjangkau. Nah, ada ya. berapa tadi kita beli? 81. 81. Untuk lebaran. Iya. Memang sengaja datang ke sini. Nah, ibu nyapu di sini. Di wali kota nih. Jadi sengaja cuma nyapu di sini. Jadi sangat membantu lah. membantu kita, Bu, ya. Mungkin harapannya seperti apa, Bu? Untuk memastikan bisa diadakan bisa lebih baik lagi kan, atau 2 minggu sekali atau gimana yang lebih baiknya gitu kan. Apalagi nak dekat lebaran ya, Bu. Selain daging beku, gerakan pasar murah tersebut juga menjual beras, susu kaleng, minyak goreng, serta kue dari pelaku UMKM yang bisa dijadikan sebagai kue lebaran Idul Fitri nanti. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Jambi menggelar Safari Ramadan 1445 Hijriah. Mereka mengunjungi sejumlah masjid sebagai upaya meningkatkan kualitas iman dan takwa. Safari Ramadan merupakan kegiatan positif yang dilakukan dalam mendapatkan keberkahan selama bulan suci Ramadan. Melalui kegiatan itu, umat muslim bisa saling silaturahmi antar umat muslim lainnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hal tersebut dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Jambi selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Safari Ramadan ini, ada 4 masjid yang telah dikunjungi. Di antaranya Masjid Al-Hasanah di Lorong Ibrahim, Kota Jambi, Masjid Al-Ansor, Masjid Al-Jabar di Mendalo, Kabupaten Paro Jambi, dan Masjid Guru Maki Gedung Mahligai 9 Bang Jambi. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Jambi, Profesor Mukhtar Latif mengatakan, pada Safari Ramadan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti buka puasa bersama dan memperingati malam nuzulul Quran, tarawih berjamaah, serta kegiatan lainnya. Kita juga melaksanakan kegiatan muzakarah. Muzakarah itu adalah membedah kajian-kajian tadabbur Quran, hadis, bahkan juga hal-hal yang berkenaan dengan hikmah-hikmah Ramadan di bulan suci yang mulia ini pada tahun 1445 Hijriah. Muzakarah ini juga dilaksanakan beberapa kali, baik yang secara offline maupun secara online. Dan ketiga adalah kita melaksanakan kegiatan berbagi pada sesama dalam bentuk bantuan sosial. Nah, ini kita menggandeng beberapa pihak. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Jambi, Profesor Mukhtar Latif juga mengajak semua masyarakat untuk memperbanyak ibadah selama bulan suci Ramadan, khususnya di malam ganjil di bulan Ramadan untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebelum menunaikan zakat, masyarakat diminta untuk dapat memastikan bahwa pengelola zakat benar telah memiliki surat izin dari Basnas, sehingga dapat dilakukan secara profesional dan penerima zakat adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada dalam penyaluran zakat fitrah pada Ramadan tahun ini. Ketua Basnas Muaro Jambi Kasmadi mengatakan,
warga harus memastikan zakat yang ditunaikan kepada pengelola benar disalurkan kepada amil yang telah memiliki izin atau surat keputusan unit pengumpulan zakat dari Basnas. Membayar zakat kepada amil zakat yang benar dapat dipastikan zakat tersalurkan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kasmadi menegaskan zakat yang disalurkan kepada pengelola resmi dipastikan dapat dilakukan secara profesional dan penerima zakat benar masyarakat yang membutuhkan bantuan. Apabila membentuk amil di setiap masjid yang ada di seluruh Indonesia ini tidak di-SK-kan oleh Basnas, itu dianggap panitia biasa. Dan ketika dianggap panitia biasa, hak amilnya tidak bisa diambil oleh amil itu tersebut. Kalau legal standingnya tidak ada, pasti tidak sah dia mengambil hak amil itu tersebut. Para pengurus masjid yang akan membuka penerima zakat fitrah dari masyarakat diimbau untuk dapat melakukan proses izin dari Basnas. Pengurusan izin cukup mudah, yakni hanya dengan surat rekomendasi kepengurusan dari kepala desa di masing-masing wilayah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ikatan Alumni Universitas Jambi IKA Unja menggelar buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan ke anak yatim piatu. Selain meningkatkan silaturahmi, kegiatan ini juga untuk meningkatkan amal ibadah. Selain meningkatkan silaturahmi, buka bersama yang digelar Ikatan Alumni Universitas Jambi juga untuk meningkatkan amal ibadah. Buka bersama yang digelar di gedung IKA Unja ini mengusung tema membangun silaturahmi, merajut kebersamaan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Rektor Universitas Jambi Profesor Helmi mengatakan, buka puasa bersama ini merupakan wadah bagi alumni serta para pengurus Unja dalam memajukan perguruan tinggi ternama di Provinsi Jambi ini. Alumni merupakan komponen penting dalam membangun Unja yang baik lagi ke depan. Saya kira ini pertemuan pertama dan momen yang baik dalam rangka buka puasa kepengurusan IKA Unja di bawah kepemimpinan Pak Sudirman. Saya sebagai rektor sangat menyambut baik ya ke depan sinergitas antara alumni dengan kampus akan dikedepankan, kemudian saling menguatkan kampus dengan alumni, terutama jejaring alumni, kemudian nantinya jejaring alumni kampus dan jejaring alumni ini makin harus kita perkuat sama-sama ke depan. Sementara itu, Ketua IKA Unja juga Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pihaknya akan selalu bersinergi dengan pihak kampus dan akan selalu mendukung program serta kegiatan belajar mengajar. Universitas Jambi melaksanakan buka puasa bersama ini dalam rangka membangun silaturahmi dan kebersamaan. Mudah-mudahan kita terus kompak untuk memajukan IKA Unja, termasuk kita memajukan Universitas Jambi. Mudah-mudahan kebersamaan masih terus dibina, program kerja bisa terus dilakukan dan kita semua bisa melaksanakan itu dengan baik. Diharapkan melalui buka bersama ini, hubungan antara sivitas akademika kampus dan alumni Universitas Jambi dapat terus terjaga, serta meningkatkan sinergitas. Dalam buka puasa bersama ini, pengurus IKA Unja juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini, saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Ahmad Solihin. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.